Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhtar Channel. Di sini kita akan membahas mengungkap sejarah para wali yang ada di tanah Jawa dan khususnya yang berada di daerah Cilengsi. Jika kalian ingin mengetahui sejarah para wali, terus ikuti channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Amtar, dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan hidupnya Kanjeng Sunan Ampel. Siapakah beliau? Terus ikuti video kami dan tonton sampai selesai. Dan jangan lupa, kalau kalian mendukung channel saya, cukup like, comment, share, and subscribe video saya, dan nyalahi tombol lonceng yang ada di bawah agar kalian mengetahui update-update video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya Kanjeng Sunan Ampel. Tahukah Anda dengan daerah Bukhara? Bukhara terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlul sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim, dan karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sukar menyebutkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutkannya sebagai Syekh Ibrahim Asmarkandi. Syekh Ibrahim Asmarkandi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan, dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Candraulan. Jadi kalau nggak salah, negeri Cempa ini yang sekarang bernama negeri Kamboja atau Laos. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai, yaitu bisa antara Laos, Kamboja, dan sekitarnya. Dari perkawinan dengan Dewi Candraulan, maka Syekh Ibrahim Asmarkandi mendapat dua putra, yaitu Said Ali Rahmatullah dan Said Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Candraulan yang bernama Dewi Dewarwati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebulan ini cukup dipertingkat dengan Raden. Jadi awal kita sekarang bisa tahu Raden yang ada di Jawa khususnya ya, itu berawal dari datangnya Sunan Ampel ke Jawa. Ratu Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipati yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar Palembang. Nah, Adipati Aryo Damar Palembang ini dulu penguasa raja di daerah Palembang yang dulu masih bernama Sriwijaya. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Adipati Aryo Damar Palembang, saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir di dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Raden Patah. Nah, Raden Patah ini yang nantinya besarnya bakal menjadi raja Islam di Kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Salah satu seorang dari murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak, Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis.
kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Jadi dulu hancurnya kerajaan Majapahit karena perang di dalam kerajaan, atau bisa disebut perang saudara, perang sesama saudara. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, porak, dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam ini diteruskan, negara kerajaan akan menjadi lemah, dan jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, betapa mudahnya bagi musuhnya untuk menghancurkan Majapahit Raya. Jadi memang sudah penyakit dari dulu di Nusantara ini, diadu domba, judi, mabuk-mabukan, itu yang bikin suatu daerah atau suatu tempat yang bakal hancur. Ratu Dwarwati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarwati. Prabu Brawijaya berkata, betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Said Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah yang ke Majapahit ini. Tentu saja aku merasa senang bila Rama Prabu di Cempa berkenan mengirimkan Said Ali Rahmatullah ini, kata Prabu Brawijaya. Jadi Ali Rahmatullah ini yang bernama, kalau yang sekarang kita kenal ini, Kanjeng Sunan Ampel, yang makamnya berada di daerah Jawa Timur. Cerita yang kedua yaitu, maka pada suatu ketika diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Said Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh para Raja Cempa, dan Raja Cempa bersedia mengirimkan cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Said Ali Rahmatullah ke Tanah Jawa tidak sendirian, ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Said Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi, dan kakaknya bernama Said Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gresik-Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nah, Tuban ini kalau nggak salah dekat dengan makamnya Sunan Bonang. Jadi di daerah Tuban, di daerah dekat makamnya Sunan Bonang itu ada makamnya ayahnya Sunan Ampel. Dan kalau nggak salah makam kakeknya Sunan Ampel, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, itu berada di Semarang. Said Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik, mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarwati. Jadi di dalam perjalanan menuju Majapahit, Sunan Ampel sudah ditinggal oleh ayah dan kakaknya sendiri. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Dwarwati, bibinya sendiri, memeluknya erat-erat seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Cempa. Karena wajah Said Ali Rahmatullah memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Jadi wajah Kanjeng Sunan Ampel ini mirip dengan wajah ibunya.
Nanda rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu kepada Said Ali rahmatullah atau Sunan Ampel. Setelah beristirahat melepas lelah, dengan sikapnya yang sopan santun, tutur katanya yang halus, Said Ali rahmatullah atau Sunan Ampel menjawab dengan senang hati, Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Jadi di sini Sunan Ampel mengajarkan agar kita tidak memiliki sifat sombong, walaupun kita memiliki ilmu yang luas, bekal yang banyak, tapi jawab Sunan Ampel tadi mengajarkan kepada kita agar kita tidak langsung mengiyakan atau tidak menunjukkan kebisaan kita kepada orang lain. Bagus, sahut sang Prabu Brawijaya. Bila demikian kau akan aku beri hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar budi pekerti yang mulia. Terima kasih, saya haturkan Gusti Prabu, jawab Said Ali rahmatullah atau Sunan Ampel. Disebutkan dalam interatur bahwasannya selanjutnya Said Ali rahmatullah menetap di beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Cendrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian Said Ali rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Jadi beliau itu mendapatkan gelar pangeran, sunan atau wali atau syekh itu didapatkannya pas setelah beliau ke tanah Jawa. Semenjak Said Ali rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal lagi dengan Raden Rahmat. Itulah kebiasaan orang-orang kita, agar tidak ribet menyebut nama panjangnya disingkat atau dipotong. Lanjut ke cerita ketiga. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta, atau lebih tepat lagi yang sekarang menjadi tempat makamnya beliau. Rombongan ini melalui desa Kiran, Wonokromo, terus memasuki Kebang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukan cukup baik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Itulah karomahnya atau kepintarannya atau ilmunya para wali dengan cara menyiarkan agama Islam. Jadi para penduduk-penduduk Jawa itu beliau kasih kipas, beliau kasih gratis karena nanti kipas ini ditukar dengan syahadat dan alhamdulillah banyak yang mengikutinya. Sampai sekarang pun kipasnya kalau masih ada yang digunakan, kalau kata orang Sunda kipasnya disebut kipas hiit. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang, terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Jadi dulu zaman para wali, beliau syiar itu tidak berbelit-belit menjelaskan tentang agama Islam, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi banyak orang Jawa yang mudah memahaminya dan mengikutinya. Jadi kalau kita buat calon-calon para ulama, para dai, kalau ingin banyak diikuti dengan orang agar mudah syiarnya, ikutilah cara-caranya Sunan Kalijaga dan para guru-guru kalian. Cara itu terus dilakukan sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning.
Pada saat itu, kawasan Desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Kalau kalian yang tinggal di daerah Kembang Kuning, pasti kalian tahu tempat masjidnya yang dulu itu pernah didirikan langsung oleh Sunan Ampel. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dengan seseorang dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Worjo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh masyarakat ini bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap di desa Ampel Denta menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putri dan putra bangsawan dan pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Jadi kalau sekarang misalnya kita udah punya ilmu tinggi, akhlaknya bagus, terus apanya bagus, mau dipanggil Sunan, silahkan. Tuh. Jadi silakan, misalnya kita mau dipanggil Sunan, guru kita dipanggil Sunan, silahkan. Kalau memang beliau ajarannya sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan berakhlakul karimah. Cerita keempat, ajarannya yang terkenal, hasil didikan mereka yang dikenal adalah lanjut cerita yang keempat, ajaran yang dikenal, hasil didikan mereka terkenal adalah mbok limo atau tidak mau melakukan 5 hal tersebut. 1. Moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lainnya. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Jadi setelah Sunan Ampel mendirikan pesantrennya, mendirikan masjidnya, nah yang diajarkan tadi yang pertama di pesantrennya itu yang tadi, yang pertama moh main, yang kedua moh ngombe, yang ketiga moh maling, yang keempat moh madat, yang kelima moh madon. Prabu Brawijaya V sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya V tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksa dalam beragama. Cerita yang kelima yaitu Sesepuh Wali Songo. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai Sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat,
Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo yang menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh. Maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya. Tapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tidak usah diserang oleh Demak Bintoro, sebentar lagi Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Mengapa Ramanda berpendapat demikian? Tanya Raden Patah, yang juga adalah menantunya sendiri. Karena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit, Prabu Kartabumi, telah berdurhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri, kata Sunan Ampel. Menjawab pertanyaannya Raden Patah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Raden Patah. Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan, ujar Sunan Ampel. Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putra Prabu Kartabumi. Majapahit diserang adipati lain, apakah saya tidak berkewajiban membelanya? Kata Raden Patah. Istilah ketentuan Tuhan, sahut Sunan Ampel. Inilah ketentuan Tuhan, sahut Sunan Ampel. Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasehat politik Demak Bintoro sekaligus merangkap pimpinan Wali Songo atau muhti agama setanah Jawa. Maka fatwanya dipatuhi semua orang. Jadi tidak ada yang berani membantah oleh Sunan Ampel, walaupun itu kayak Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Derajat, tidak berani membantah kepada Sunan Ampel. Kekhawatiran Sunan Ampel pun terbukti di kemudian hari. Ternyata orang-orang pembenci Islam memutarbalikan fakta sejarah. Mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putra Raja Majapahit sendiri. Dengan demikian Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat Anda lihat di dalam serat Darmo Gandul maupun sejarah yang ditulis Sarjana Kristen Pembenci Islam. Jadi di situ ada yang di sejarah lain lagi dibilang Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit, padahal sebenarnya tidak. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel. Tibalah saatnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasehat bagian politik Demak. Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai mufti, pimpinan para wali dan pimpinan agama setanah Jawa. Setelah Sunan Giri diangkat sebagai mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui aliran Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Bukan berarti Sunan Giri tidak mengikuti kata-kata Sunan Ampel. Karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Prabu Rana Wijaya atau Girindrawardana dari Kadipaten Kediri atau Keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit. Sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan, namun belum lagi serangan dilancarkan, Prabu Wijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498 Hijriah. Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan antara akan menderita kekalahan, maka dia minta bekerjasama dengan meminta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak yaitu Patiunus
pada tahun 1511 telah menyerang Portugis. Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alinso untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta, sepotong kain panjang bernama berami, tenunan kembayat 13 batang lembing yang ujungnya berbesi dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara dan merampas tahta Majapahit secara sah. Dan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit, tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro, termasuk mahkota rajanya Raden Patah diangkat sebagai Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Cerita yang keenam, murid-murid Sunan Ampel. Sebenarnya disebutkan di muka murid Sunan Ampel itu banyak sekali, dan baik dari kalangan bangsawan dan para pangeran Majapahit maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Nah, ini murid-muridnya, untuk murid-muridnya Sunan Ampel, kisah-kisahnya nanti kita bakal bahas di video berikut. Jika kalian ingin tahu kisah-kisah perjalanan murid-muridnya Sunan Ampel, nanti di video setelah ini bakal saya bahas. Makanya ikuti terus channel kami, Mukhtar Channel, agar kalian mengetahui sejarah yang benar. Insya Allah sejarah yang saya bawakan yang benar, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurang-kurangkan. Jika kalian terus mendukung channel Mukhtar ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe video saya. Mudah-mudahan dengan dukungan kalian saya bisa terus menyiarkan atau menceritakan sedikit cerita para wali. Dan saya berpesan kepada kalian semua yang menonton video ini, khususnya untuk saya sendiri, jangan pernah kita meninggalkan sholat secara sengaja yang 5 waktu, dan jangan pernah kita sehari tidak berzikir sholawat, karena itu semua kita butuhkan di kehidupan kita. Dan satu lagi, sehari minimal kita harus beristighfar kepada Gusti Allah agar kita selalu ingat Sang Pencipta. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.